Abang Domu Channel, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Tanam apa itu, Pak? Oh, cabai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini yang ingin saya bagikan bagi kita adalah bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Paulus sedang menuliskan kepada jemaat di Galatia untuk apa? Untuk mengingat supaya mereka tidak tersesat. Karena apa? Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Antara kita mengenal yang namanya hukum karma. Apakah dalam kekristenan ada hukum karma? Nah, saudara-saudara, hukum karma itu seperti yang kita percaya di kampung-kampung itu, kalau orang tuanya salah, orang tuanya berdosa, maka tiba-tiba anaknya juga akan ikut mengalami, akan ikut juga menerima, saudara-saudara. Tapi, saudara-saudara, Alkitab tidak berbicara mengenai hukum karma, tetapi mengenai hukum tabur tuai. Nah, di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Nah, saudara-saudara, perhatikan dalam hukum firman ini ada satu hukum, ada satu hal yang perlu kita ingat. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah apa? Yaitu hukum kesamaan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau kita menanam cabai, maka kita akan menuai cabai, akan panen cabai. Kalau kita menanam kelapa, maka kita akan panen kelapa, saudara-saudara. Artinya kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau sekarang kita mengerjakan yang baik, maka masa depan kita akan menghasilkan yang baik. Saudara-saudara, yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Yesus berkata, barang siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Saudara-saudara, dari hal ini kita dapat belajar hukum yang kedua, yaitu hukum pelipat gandaan. Saudara-saudara, setiap kita menanam cabai, setiap kita menanam sesuatu, menanam jagung, menanam kelapa, menanam pisang, tentunya kita hanya tanam satu biji. Kita hanya tanam satu bibit, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menuai, kita akan menuai berlimpah-limpah. Kita akan menuai banyak, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ingat hukum firman ini, yaitu ketika engkau menabur satu, engkau akan menuai banyak. Ketika engkau menabur satu kebaikan, engkau akan menuai banyak kebaikan. Ketika engkau menabur satu kejahatan, engkau akan menuai banyak kejahatan, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari perhatikan cara kita, apa yang kita kerjakan hari ini. Yang ketiga adalah, yang ingin saya bagikan adalah bahwa dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Yang ketiga adalah hukum waktu, saudara-saudara. Jadi yang pertama ada hukum kesamaan, yang kedua ada hukum pelipat gandaan, yang ketiga ada hukum waktu, saudara-saudara. Nah, seorang petani ketika dia menabur benih, maka dia tidak langsung menuai, saudara-saudara.
Tetapi ada seperti padi, ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru setelah 4 bulan baru panen, saudara-saudara. Ada yang 3 bulan kalau cepat. Nah, saudara-saudara, semasa inilah ada penantian, ada waktu. Tapi yang jelas, siapa yang menabur, dia akan menuai. Entah cepat waktunya, entah lambat waktunya. Saudara-saudara, mungkin selama ini kita menabur yang baik, kemudian kita belum menuai yang baik itu. Saya mau mengingatkan kita, saudara-saudara, bersabarlah. Bersabarlah. Karena apa? Karena kalau sudah datang waktunya, sudah tiba waktunya, kita akan menuai. Atau mungkin saudara-saudara saat ini sedang melakukan yang jahat dan sedang hidup di dalam kejahatan, tetapi berkata, tidak ada pembalasan Tuhan. Tidak ada itu. Saudara-saudara, perhatikan dan ingat, kalau sudah datang waktunya, sudah tiba masanya, engkau juga akan menuai. Dan ingat, engkau tidak akan menuai hanya satu, tetapi engkau akan menuai banyak, saudara-saudara, dari apa yang kita perbuat. Oleh karena itu saya mau simpulkan ke saudara-saudara, bahwa apa yang kita tabur hari ini, itulah masa depan kita. Apa yang engkau kerjakan hari ini, itulah hari esokmu. Jadi kalau engkau menabur yang baik sekarang, maka masa depanmu akan baik. Jika engkau menabur yang jahat hari ini, maka engkau akan menuai yang jahat di masa depan. Oleh karena itu, mari perhatikan cara kita hidup, saudara-saudara. Mari perhatikan cara kita bekerja. Mari perhatikan seluruh aspek hidup kita. Apakah selama ini kita menabur yang baik? Apakah selama ini kita menabur di dalam roh atau menabur di dalam daging? Saya percaya semua kita menabur di dalam roh dan menabur di dalam firman dan menabur di dalam yang baik. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam.